Em, ya, mungkin biasa dulu aja ya. Mungkin kita kuliah hari ini nggak terlalu lama ya, karena mungkin sebenarnya saya pengen memberikan beberapa pengumuman saja tentang lomba yang kemarin yang si Dexa itu, dan mungkin eh, ada sedikit ini ya, ada sedikit apa tambahan dari saya yang gini. Jadi mengadakan lomba Dexa itu, dan ternyata peminatnya belum terlalu maksimal gitu loh. Jadi benar-benar terkurang banyak gitu. Dan padahal saya sebenarnya harapannya, ekspektasi dari kelas ini juga kalau bisa daftar, walaupun mungkin kuliahnya sistem temu balik informasi, tapi kan tetap ada hubungan dengan recommendation ya menurut saya. Jadi kalau kalau sebenarnya saya memberikan opsi aja ke kalian. Jadi kalau kalian bisa ya tetap materinya tetap temu balik ya, tapi sebenarnya saya berharap eh, Kak, bagi yang ikut lomba ini, nanti bagi yang ikut lomba ini nanti apa nggak perlu mengikuti tugas-tugas yang setiap minggu ini. Jadi bagi yang mengikuti lomba ini tidak perlu ngirim ngirim mingguan tugas yang biasa saya berikan mingguan ini. Jadi kalian ngikuti aja flow dari Desdiksa gitu. Jadi flow dari Desdiksa gimana itu silakan Anda ikuti saja gitu. Jadi jadi ini sebenarnya cuma pengumuman aja. Jadi bagi yang ikuti lomba Deksa tidak kuliah ini. Halo, mau nggak dengar ya? Jadi gitu sih. Jadi bagi yang ikut lomba Deksa, Anda tidak perlu ngupload ngupload apa tugas-tugas yang ada di sini. Dengan catatan kalian harus memberitahu ke saya, Pak, saya ikut lomba Deksa. Jadi saya tahu itu. Kalau Anda memberitahu, jadi kan Anda nggak perlu mulai 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 hari ini ya. Jadi misalnya kalau Anda switch sekarang nggak masalah. Jadi nanti nilai yang Anda Anda tugas-tugas yang Anda itu ya Anda langsung ikuti aja yang Deksa. Jadi sekali lagi bagi yang ikut lomba Deksa, Anda nggak perlu mengikuti tugas yang saya berikan. Itu pertama. Yang kedua, eh, kalau Anda menang dalam lomba ini, lomba Deksa itu otomatis Anda dapat A. Oke. Kalau kalau Anda ikut 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 lomba lomba Deksa ini, pertama Anda nggak perlu mengikuti tugas yang saya berikan, dan yang kedua minimal nilai Anda B. Oke. Itu yang saya tawarkan ke Anda. Akan sangat kebangetan sekali kalau nggak ada yang ikut lomba sekali. Maksudnya kita kita berharap sebenarnya lomba ini sebenarnya nggak sulit-sulit amat itu loh, Pak, bagi bagi uh, kalian yang masuk Ilkom gitu menurut saya. Yang nggak tahu dinya ada masuk Ilin enggak, tapi yang jelas Ilkom dan Ilin itu katanya ya udah dikira menurut saya hebat-hebat itu loh. Maksudnya ini kan juga kita nggak cuma kirim proposal, udah ada hadiahnya juga, udah dipropos dengan nilai juga gitu. Tapi kok yang daftar daftar juga nggak banyak. Saya nggak tahu kenapa. Dimana kesempatan itu kan nggak oke lah, mungkin berharap pengen bisa startup atau apapun itulah mungkin. Tapi kan sebenarnya ya kalau startupnya Anda keterima, kalau misalnya nggak keterima kan Anda dapat ini pun kesempatan juga sebenarnya. Jadi nggak jadi kita harus don't lay your egg in one basket itu kayak gitu loh. Kalau Anda pengen buat startup itu, kalau ada event Google Anda ikut, tapi kalau event-event yang mungkin kelihatannya wah ini kok ini buat startup ini saya nggak perlu ikut, harusnya jangan gitu juga sih menurut saya akan banyak peluang nanti setelah ini misalnya Anda dapat beasiswa dari Deksa. Deksa itu jangan salah, Deksa itu walaupun perusahaan obat tapi dia punya startup juga gitu, dan nggak tahu siapa tahu nanti Anda jadi CEO-nya di startup itu bonus gitu. Tapi intinya jadi itu ya yang saya berikan. Mungkin saya kalau Anda mau mengcapture yang ada di chat silahkan. Jadi bagi yang ikut Deksa, karena ini diperpanjang kan, jadi ini kan lombanya diperpanjang. Jadi mungkin seminggu depan sampai minggu Sabtu. Jadi sebentar.
Ini Dexa ya, Dexa yang data science ya, yang itu yang apa? Yang analisis data ya. Oke, selain itu ada capture nggak masalah. Oke, silakan. Jadi ini nih, saya juga share ke ini ya, ke mahasiswa yang untuk yang RPLD ya. Proyek perangkat lunak ya. Kalau ini untuk lomba yang kategori analisis data. Yang saya kirim juga ke WA juga ini. Jadi saya nggak tahu kenapa kok animonya sedikit. Apakah problem di sebentar. Saya akan coba kirim ke Oke, itu yang saya juga sharing ke WA juga. Terus kalau yang jadi intinya, tapi harus lapor saya dulu ya. Jadi jangan kalau nggak lapor ya berarti saya juga akan asumsi Anda ngerjakan tugas saya gitu. Jadi silakan Anda menentukan mau ikut tugas saya atau ikut Deksa. Kalau ikut Deksa tetap mingguan ya. Tetap kemarin ya saya akan nilai terus yang kemarin yang 3 minggu kemarin itu tugas-tugasnya akan terus saya nilai kalau Anda nggak ikut lomba Deksa. Tapi kalau ikut ya otomatis itu saya iris, nggak saya anggap gitu loh. Tapi ini gitu. Jadi minimal B ini bukan berarti Anda pasti B gitu loh. Tapi kalau Anda nanti apa UTS UAS-nya bagus ya pastinya A gitu. Maksudnya gitu. Jadi bukan 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 apa? Bukan bukan pasti minimal B gitu. Minimal itu maksudnya bukan berarti eh apa namanya? eh hmm, bukan berarti minimal minimal B tapi maksudnya bisa maksimal kan berarti minimal maksimalnya nggak ada kan maksimalnya bisa A gitu kalau ada UTS dan UAS-nya kayak P R L. Ah, ya Anda fokus di situ ya. Minimal itu sih. Jadi oke, tolong jadi perhatian Anda. Jadi mungkin silakan Anda switch. Jadi nanti tugas-tugas yang akan sebelumnya nggak akan saya
Nah, kalau untuk hubungan ini personal chat aja nggak masalah. Mau mau grup juga boleh, personal chat saja nggak masalah itu. Jadi nanti dengan Anda ngubungi saya, maka otomatis Anda saya erase dari tugas-tugas itu. Jadi kalau Anda nggak ngumpul ya nggak masalah karena Anda udah ikut Deksa gitu. Dan pastinya Anda dapat B gitu. Pastinya, pasti itu pasti dapat B. Tapi kalau kalau Anda nanti tes UAS-nya oke ya pastinya bisa dapat A itu. Ya minimal minimal itu yang bisa saya tawarkan. Em, ya kalau nanti ada juara ya pastinya dapat A. Walaupun Anda nggak ikut UAS, UTS, tetap akan dapat nilai A ya. Dan kalau menang loh, kalau menang ya. Karena ya ini karena ada juara. Tapi kalau Anda nggak juara, minimal B, dan kalau UTS UAS Anda bagus ya pastinya eh, Anda bisa dapat nilai A juga. Oke, silahkan itu jadi perhatian. Terus nanti, oke sekarang kita absensi dulu aja. Eh, yang nomor dua itu. Sekarang kita presensi sebentar. Hmm. Nah, jadi silakan Anda langsung switch. Kalau langsung mau pengen ke Dexa, itu yang bisa saya tawarkan ke Anda. Oke, silakan. Nah, saya harapannya kayak gini loh, semangat. Jadi ketika dibuka presentasi langsung pada nge-apply semua. Mungkin harapannya Dexa juga kayak gitu. Terus juga cuma ngirim proposal itu dalam bentuk teks saja kan. Iya, maksudnya di, ya nggak QR code aja, tapi kan biasanya ya cuma ngirim proposal gitu kan. Habis itu baru nanti ada dievaluasi di situ. Oke, segera mungkin ya silakan bagi yang mau switch karena kan deadline minggu depan, jadi harus minggu ini harus dipastikan. Kalau kalau nggak ada yang mereply ke saya, kalau ada yang mereply ke saya berarti asumsi ya Anda ngikuti tugas yang biasa saya berikan mingguan. Oke, paling itu. Terus untuk materi sudah saya upload di Elok ya. Kan nggak akan lama sih, saya mungkin sampai setengah aja ya mungkin ya. Tapi yang jelas saya mungkin akan concern dan sekali lagi kalau yang ikut sekali lagi kalau yang nggak ikut lomba Deksa, ada Deksa itu pasti ada penjuriannya dan ada mentornya juga dan ada mungkin presentasi di akhir. Jadi Anda nggak masalah, Anda nggak sharing progres apapun gitu karena Anda sudah mengikuti Deksa. Tapi kalau yang ikut lomba ikut presentasi, ikut tugas saya, berarti nanti Anda mungkin tiap minggu Anda harus melakukan presentasi. Eh, jadi jadi oke lah sekarang mungkin belum dulu nggak masalah, tapi mungkin udah mulai besok tugas besok kan mungkin eh udah mulai ini ya, udah mulai ada udah pasti presentasi. Ya, ya jadi seperti itu. Oke, jadi tolong diperhatikan. Jadi bagi yang ikut lomba saya, lomba saya. Itu mungkin yang harus saya. Oke, itu mungkin yang jadi perhatian, tolong diperhatikan tentang tugasnya. Silakan Anda mau pilih yang mana, itu is up to you. Jadi saya juga akan share juga ke oke.
Oke, kalau minggu ini belum sih. Kalau minggu ini ya, Anda cuma ini Anda berpikir dulu lah. Mungkin mau kalau yang Muslim istikharah dulu, mau lanjut ke sini atau mau mau ke ikut Deksa silahkan. Oke. Oh ya, bagi yang panitia ya. Kalau panitia berarti kan eh kalau panitia yang pastinya nanti apa? Nah, ini agak sulit kalau panitia. Saya belum menentukan ini. Ini harus saya ikut lomba ya. Eh Kalau panitia kemudian nggak ikut lomba berarti kan tetap mengumpulkan tugas kan, berarti tetap mengumpulkan tugas. Oke, tapi jika tapi dia juga pas minimal dapat nilai B gitu. Jadi mungkin kalau yang tadi ada yang nanya mungkin kalau apa ini Mas Rizky ya. Jadi kalau kalau mungkin kalau yang panitia itu nanti mungkin dapat mengumpulkan tugas mingguan di Elok, tapi nanti juga kalau nanti juga dapat mungkin nilainya nggak B ya, mungkin lebih atas lagi ya karena ada kontribusi sebagai panitia mungkin nggak B mungkin upper B mungkin ya. Terus jadi panitia semua nanti. Ya mungkin B lah B B. Jadi mungkin B ya. Jadi mungkin B terus dengan nanti tinggal jadi kalau yang lain kalau bukan panitia dan bukan peserta berarti kan Anda nggak ada kepastian Anda akan dapat nilai B. Mungkin bisa C, bisa DE, bisa apapun itu whatever. Tapi kalau yang panitia Anda dapat nilai B dan Anda tetap membuat tugas mungkin ke saya gitu. Tapi mungkin nggak mungkin karena apa? Jadi tapi juga presentasi gitu aja sih. Dan terus ya ini seperti itu kalau yang B. Dan mungkin panitia nanti pastinya ada juga ini kan ya mungkin kayak kalau dari dik saya pasti mungkin ada nanti kita akan membuatkan kaos juga, ada merchandise juga, mungkin ada fee juga mungkin seperti itu sih. Semacam itu ya secara secara nominal itu. Saya belum tahu, tapi sebenarnya kan ini tergantung dari jumlah peserta yang akan eh, masuk ke kita. Kalau sedikit kan ya mungkin kita malu juga kita mau menyewa lantai 7 gedung baru, tapi saya kita juga malu juga. Makanya sebenarnya ya makanya panitia mungkin, nah panitia sebenarnya masih fleksibel menurut saya ya. Jadi kalau misalnya panitia ini bisa apa, mengarahkan, bukan mengarahkan ya, panitia ini bisa menggait banyak orang, wah, mungkin bisa aja kita pertimbangkan untuk dapat nilai A gitu. Jadi panitia gitu misalnya. Contoh seperti itu. Tapi sementara ini yang saya karena yang pernah daftar cuma sedikit ya mungkin bisa saya tawarkan Anda minimal dapat nilai B ya. Jadi buat saya seperti itu menurut saya. Pertama itu minimal nilai B. Tapi Anda karena Anda nggak jadi panitia pasti kan nggak bisa kirimkan ke Deksa kan. Berarti Anda tetap ikut tugas yang biasanya tugas tugas apa? RM tiap minggu gitu. Tiap minggu ini. Dan mungkin tetap besok presentasi kan gitu aja sharing progress seperti itu aja. Tapi minimal B. Jadi setidaknya Anda udah punya B di tangan itu daripada bukan panitia dan bukan ikut lomba kan bisa membelut kan ini waktu seminggu lagi ya bisa Anda bisa sekarang misalnya cuma oke yang datang yang datang cuma di fase 10 sebenarnya bisa 20 30 ya mungkin kita bisa pertimbangkan dapat nilai A sebagai panitia otomatis tapi itu tugas tetap dijalankan sementara ini kayak gitu jadi tugas tetap ada tapi Anda udah ada kepastian nilai A gitu jadi tugas tugas tetap dijalankan eh, karena Anda memang apa karena kan ya penelitian kan pastinya juga nggak terlalu effortful dibanding yang peserta kan. Peserta kan harus bikin coding, harus bikin penelitian lebih ke itu. Jadi tetap Anda harus ada tugasnya juga dong. Masuk disamakan dengan yang bukan yang peserta kan gitu, nggak fair juga kan. Jadi panitia tetap ngumpulin tugas, harus ngumpulin tugas. Tapi kalau kalau bisa menggait banyak orang mungkin bisa kita berikan nilai A. Tapi kalau enggak ya mungkin minimal B itu Anda udah dapat gitu. Itu untuk panitia. Kalau untuk peserta pastinya tadi ya minimal B dan Anda nggak perlu mengikuti tugas yang saya berikan tiap minggu. Kalau asal ada laporan dulu ke saya, siapa pesertanya dan sehingga saya bisa melis siapa saja itunya. Dan punya panitia juga ya, panitia melis ya, panitia ini siapa dan apa job desk-nya ngapain itu loh kan takutnya panitia tapi ternyata bukan panitia yang aktif kan juga asal juga nanti bisa kami juga bisa kecolongan juga gitu. Jadi tapi dipastikan aja. Jadi mungkin untuk Mas Rizky dan teman-teman yang panitia silakan juga lapor ke saya untuk kuliah ini ya. Dan untuk peserta yang ikut lomba Diksa juga silakan lapor ke saya juga. Tapi kalau nggak ada laporan sama saya, asumsinya berarti Anda bukan panitia dan Anda bukan peserta ya. Berarti ya udah ngikuti flow yang biasanya aja ya ikut tugas saya mingguan
Misalnya presentasi wajib gitu aja gitu. Jadi intinya seperti itu. Oke, lagi pertanyaan tentang ini. Oke, saya close. Mungkin nggak terus habis itu kalau untuk eloknya sudah saya share juga ya. Karena kita materi tentang transformasi data, silakan Anda diskusikan. Atau mungkin hari ini mungkin saya nggak harus ngasih perkuliahan ya, karena sebenarnya Anda mungkin bisa merenungkan dulu apakah Anda tetap akan ikut ikut Deksa ini atau Anda ikut lomba kok lomba ikut kuliah yang saya berikan. Jadi tolong pastikan juga ya. Panitia nanti pasti saat ini saya dapat infonya kan dari RPLD itu udah ada panitianya gitu kan dari RPLD. Kalau dari apa Himakom apa MATI atau mungkin dari HMEI kan saya belum dapat panitianya. Tapi nanti kalau kalau Anda bilang panitia pastinya saya harus tahu jobdesk Anda apa gitu. Setahu saya kan gitu. Kalau peserta kan jelas peserta, pasti dia akan membuat eh, membuat implementasi kan, nggak submit proposal terus implementasi. Untuk tahap pertama ini nggak sulit sebenarnya. Sebenarnya pada dasarnya Anda bikin proposal ini sebenarnya kan Anda kayak mensubmit abstrak aja kan, idenya apa, terus nanti rumusan masalahnya apa itu. Anda nggak harus berpikir desainnya bagaimana, prototipnya bagaimana dulu, itu nggak usah berpikir kayak gitu dulu. Nanti setelah Anda masuk lolos baru Anda nanti baru bikin. Jadi sebenarnya nggak susah amat. Sehari kalau misalnya Anda niat bisa sebenarnya. Logikanya seperti itu. Dataset ya kan datasetnya sudah dibebaskan, jadi sebenarnya nggak masalah juga. Oke, jadi itu ya. Jadi untuk eh, untuk panitia mungkin terus lagi ya Anda bisa screenshot. Eh, Bentar, untuk panitia ya. Untuk panitia itu mengumpulkan tugas, mengumpulkan tugas mingguan di Elo. Ini dapat. Saya kalau ini misalnya 30 berarti kan bisa. Itu untuk panitia ya. Jadi jadi mungkin teman-teman melakukan tugas mingguan di Elok ya. Ini mah dapat nilai jika jadi panitia. Tapi saya harus tahu dulu panitianya ada bekerja di mana. Dia panitia apapun ya, panitia apapun. Jadi memang harus ada kerjasama kolaborasi antar kalian gitu. Terlepas panitianya sebagai seksi dokumentasi, seksi apa apa kesekretariatan atau mungkin apapun itu dapat nilai A jika UTS baik pastinya dapat dapat nilai A jika saya ikut dari 30. Kalaupun nggak di atas 30 ya nggak tetap bisa dapat nilai A juga jika ini ya. Jadi silakan dipastikan aja. Jadi
itu ya. Dan menurut saya sulit ini dapat 30 ini, tapi siapa tahu panitia punya tip dan triks. Saya nggak tahu. Silakan diagendakan gimana itu tip dan triknya. Oke. Juga Mbak Nia ada ikut juga, mungkin siapa tahu bisa ada tip and trick juga bisa. Nggak tahu Mbak Nia apakah panitia atau bukan, tapi yang jelas mungkin eh, bisa ada tip and tricks itu. Mungkin nanti bisa kolaborasi dengan Mas Rizky juga, atau apakah bisa seperti itu. Oke, itu dari pertanyaan saya, jawaban saya terhadap Mas Rizky Anugrah ya. Oke, terus ya, untuk materinya sekarang adalah tentang transformasi data. Jadi kalau berarti nanti untuk tugas 1, tugas 3, 2, 1 ini akan saya abaikan kalau Anda ikut Diksa ya. Jadi dalam arti apa saya abaikan? Ya ini nggak akan saya nilai. Maksudnya dalam arti nilainya nilai jelek atau bagus ya tetap Anda karena ikut Diksa ya pastinya ada fokus di flow-nya Diksa gitu. Jadi ada 2 jalur ya, jalur Diksa atau jalur tugas saya gitu. Maka jalur tugas saya pasti akan saya nilai di sini gitu. Dan untuk tugas ini kan harusnya nanti malam ya. Mungkin mulai besok mungkin nanti Anda harus uh, wajib presentasi. Sekarang mungkin belum diwajibkan. Yang sekarang untuk materi sekarang itu transformasi data. Um, ya ini belum ada yang itu. Jadi sebenarnya hari ini saya juga nggak akan lama-lama karena sebenarnya nanti sebentar lagi nanti jam berapa nih? Jam jam setengah 4 ya. Setengah 4 nanti juga ada rapat dengan ini ya, dengan Deksa juga ya, membahas kekurang banyakan kekurang banyakan tugas kita. Ya, itu kenapa saya belum tahu. Ya, soalnya kan ya menurut saya ya kita kan juga cuma ngumpulin proposal itu logikanya sebenarnya intinya seperti itu. Jadi ya dan udah ada PIC juga, PIC yang bisa ditanyain kan Pak Arief atau Fata kan, Mas Fata gitu. Jadi mungkin bisa kalau mungkin dari dua sumber itu masih bingung kurangnya mendapatkan jawaban mungkin bisa nanya ke saya juga sebenarnya. Oke, sekarang tentang transformasi data ya. Jadi yang Anda bisa baca sendiri sebenarnya pada dasarnya. Jadi Anda setelah melakukan crawling itu, ya harapannya nanti Anda data yang Anda crawling itu Anda bisa transformasikan datanya. Nah, sebenarnya ada pertanyaan, Pak, kalau ini saya datanya nggak perlu pakai crawling, misalnya data kayak buku-buku atau apa ya berarti ya ini ditiadakan aja. Tapi Anda harus ada alasan kenapa Anda nggak crawling kan gitu tuh. Mungkin Anda bisa baca literatur review kalau kayak bikin sistem temu balik di library itu bagaimana ya misalnya, atau sistem sistem temu balik untuk kitab undang-undang itu bagaimana ya misalnya seperti itu kan berarti kan nggak perlu crawling tapi pakai apa mungkin atau ada mekanisme tertentu mereka melakukan koleksi datanya, koleksi dari dokumennya, atau memang mereka langsung melakukan ini transformasi data, atau mungkin dia mau langsung melakukan dari setelah bikin komponen langsung dia langsung melakukan indeks saja dari suatu data kumpulan buku-buku misalnya ya, atau mungkin kumpulan ya tadi mungkin kumpulan kayak kayak teks-teks yang mungkin nggak perlu di-crawling lagi gitu misalnya perpustakaan mungkin seperti itu, tapi saya belum tahu maksudnya dalam arti Anda harus mencari literatur review kenapa nggak dibutuhkan crawling, jadi tidak hanya misalnya Pak ini saya nggak butuh crawling ya nggak masalah tapi kenapa nggak butuh crawling kan ini pertanyaan gitu, mungkin Anda bisa memperkuat argumen Anda dengan mencari di Google Scholar gitu seperti itu. Oke ya, jadi itu mungkin ya kalau ada pertanyaan kan masalah itu kan. Kenapa saya nggak harus crawling Pak? Karena ya nggak perlu di crawling Pak, karena ini kan datanya dari dari buku-buku saja Pak misalnya. Pokoknya koleksi buku lah kayak perpustakaan gitu. Ada web scraping, ada web crawling. Ya sebenarnya crawling itu kan dia membuat suatu indeks ya dari suatu kumpulan uh, apa ya link-link yang ditemukan dan ini seperti itu. Nah, kemudian ada scraping, tapi sebenarnya pada dasarnya dua metode ini adalah sesuatu yang saling apa ya, saling melengkapi gitu. Terus buat web crawling itu ya intinya ya ini sebenarnya World Wide Web itu sebenarnya ada perpustakaan dunia sebenarnya pada dasarnya. Tapi dengan ketidakstrukturan sebenarnya. Ya walaupun sudah distrukturkan dengan HTML misalnya, tapi sebenarnya cara kontennya itu mereka nggak struktur, nggak ada kesepakatan. Tapi sebenarnya goalnya itu kan internet nanti kan jadi semacam nggak hanya internet tapi ya jadi internet of things kan sebenarnya. Jadi internet itu tidak hanya bisa datanya atau
kontennya itu hanya bisa dipahami oleh manusia. Kalau manusia bisa membaca kan, manusia bisa bisa melakukan interpretasi. Tapi kan mesin kadang-kadang kalau dia datanya nggak standar, datanya nggak menggunakan format JSON misalnya atau XML atau mungkin datanya masih dalam bentuk teks gitu atau nggak ada format-format yang bisa dibaca mesin ya mestinya akhirnya mesin juga harus melakukan harus ada semacam apa bridging ya bridging bridging tools ya semacam software gitu untuk melakukan konversi dari data teks menjadi suatu data dalam format XML atau JSON yang itu mudah diparse yang mudah diparsing oleh mesin kan seperti itu kan. Soalnya kan yang mesin itu bacanya kan hanya bisa data terstruktur kan. Makanya Anda kalau bikin mesin learning atau AI model itu kan pasti datanya Anda harus strukturkan dulu kan. Harus Anda buat format tertentu dulu kan baru bisa dibaca kan. Jadi sebenarnya challenge. Jadi sebenarnya ini perpustakaan dunia tapi ini perpustakaan yang mungkin hanya untuk manusia. Kalau nanti untuk mesin kayaknya belum bisa. Makanya sebenarnya apa ya ya kalau crawling itu kan sebenarnya kan akhirnya untuk kebutuhan manusia saja kan. Ya sebenarnya dengan crawling itu tidak hanya apa mungkin kalau itu untuk kebutuhan search engine ya, tapi dengan crawling pun juga nanti data itu sebenarnya bisa apa data di crawling itu tidak hanya di crawling tapi sebenarnya data itu juga bisa dilakukan scraping sehingga nanti menjadi data yang semacam ini XML, SQL atau SSL ya sebenarnya ini yang bisa dipahami oleh mesin dan gitu sebenarnya. Nah, kalau data transformation sebenarnya Anda bisa membaca langsung di sini tapi ada intinya adalah dari suatu crawling itu kita harus mentransformasi data kita menjadi semacam data terstruktur yang kita simpan dalam database. Kenapa? Karena sebenarnya dalam model indexing dalam proses ini ya, indexing kan adalah dua proses, ada salah satu komponen dari dua komponen utama ya dalam mesin pencari. Pertama itu adalah apa? eh, Querying proses, satu lagi indexing proses. Querying itu ketika kita ngetik sesuatu di search engine ya, kita menanya sesuatu misalnya di manakah ibu kota Amerika, itu kan sebenarnya querying. Nah, search engine memberikan respon berdasarkan berdasarkan indeks yang ada di dalam database-nya itu ke dalam user. Kalau indeksnya itu match dengan query dari si user, berarti dia akan melemparkan list yang bersesuaian dengan query yang ada di user. Nah, untuk mentransformasi query ke dalam indeks yang tertentu itu nanti pakai similarity distance ya, seperti itu. Tapi sebelum itu apa uh, kita harus butuh dulu punya dulu banyak ini ya koleksi-koleksi indeks dulu kan sebenarnya kan untuk nanti dilakukan komparasi dengan ini kan dengan query yang dimasukkan si user gitu. Oke, jadi sebenarnya kalau kita lihatnya crawling itu kan sebenarnya ya kita melakukan crawling terus nanti eh, dapat teksnya tapi teksnya nanti akan ditransformasi ya mungkin stemming nanti mungkin removal apa stop word removal dan lain sebagainya. Nanti setelah itu nanti akan dibuat semacam jadi indeks suatu apa ya suatu semacam vektor gitu ya vektor yang nanti bisa disimpan ke dalam dalam format indeks seperti ini ya. Nah, datanya sendiri mungkin bisa disimpan. Jadi nanti vektor atau indeks yang ada di sini itu sebenarnya berkorelasi dengan suatu dokumen yang ada di sini. Jadi kalau Google munculkan nanti linknya ini apa link kalau kita mencari di manakah ibu kota Amerika nanti muncul beberapa linknya. Link ini yang menunjukkan ibu kota Amerika itu di Washington terus dengan beberapa link gitu kan penjelasan. Nah, sebenarnya itu kan link itulah yang disimpan dalam apa dari di sini ya. Tapi nanti indeks-indeks link itu nanti disimpannya di sini. Jadi kalau nanti indeksnya nanti ini match dengan apa yang diinginkan user nanti yang dilemparkan yang di sini. Tapi mungkin nanti ada kalau ada apa sanggahan atau mungkin saya mungkin kurang pas jelaskan mungkin bisa Anda langsung present juga nggak masalah loh. Jadi kalau setahu saya itu indexing proses itu ya ini one of two major function ya. Fungsi pertama kan yang jelas kan dia querying terus yang kedua itu indexing. Ya Kak, saya bagian indexingnya. Nanti querying mungkin nanti bagiannya Pak Arif ya atau ya nanti tim apa dosen berikutnya. Setahu saya Pak Arif ya. Terus nanti perkuliahan. Nanti kalau nggak salah STKI itu nanti di diampu oleh saya dengan Pak Arif kalau nggak salah. Temu balik informasi. Oh iya Pak Arif. Oke. Ya ini kan
identify and store document for indexing kan. Terus nanti terus transform document into index term of our feature. Terus nanti text index term and create data structure info index to support fast searching. Ya, intinya tadi. Jadi sebenarnya akhirnya akan menjadi suatu vektor yang akan dikomparasi dengan vektor yang merupakan query dari user kan gitu kan. Kalau itu similar berarti nanti yang dikeluarkan yang di sini apa gitu kan. Atau mungkin image-nya apa atau linknya apa kan gitu. Paling itu tolong Anda memberikan transformasi dataset dari hasil crawling Anda itu. Transformasi itu apa ya nanti Anda bisa lihat di sini. Jadi mungkin nanti Anda bisa langsung lihat di sini. Yang mana ada nanti ada data scaling, ada log transformation, ada clipping method. Atau mungkin nanti ada bilang, Pak, mungkin bukan seperti itu Pak transformasinya. Mungkin transformasinya cuma removal word, removal, stop removal, terus ada stemming misalnya kayak gitu, mencari kata dasarnya doang. Apa stop word removal, titik komanya dihilangkan semua. Ya jelaskan ke saya kenapa harus seperti itu. Jadi semuanya, saya pada dasarnya ilmu komputer itu walaupun kalau secara matematiknya itu memang harus ilmu yang pasti, tapi sebenarnya kalau kita masuk ke dunia deep learning, machine learning, data science, sebenarnya ada beberapa yang sifatnya probability ya. Jadi ketika kita masuk ke dunia data, termasuk temu balik itu sebenarnya data kan. Kita harus berikan juga temu balik. Tidak ada yang exact di situ. Gitu. It's depend on your data gitu. Jadi sekali lagi Anda bisa memberikan sanggahan atau apapun itu ke saya gitu. Kalau misalnya memang itu uh, belum nggak pas dengan data Anda misalnya seperti ini. Nah, contohnya seperti itu. Yang mana data ya misalnya. Ya, tapi kalau datanya teks ya, mungkin urusannya lain gitu misalnya. Jadi ya ini sebenarnya bisa Anda ikuti sebenarnya. Tapi kayaknya ini data ini ya. Oh, dalam bentuk ini ya, numerik ya. Nah, teks urusan mungkin agak beda. Oke, paling itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Jadi tolong Anda baca materinya, mungkin Anda bisa juga tanya ke WA misalnya ada yang kebingungan atau tentang materinya tugasnya. Jadi tugasnya silakan Anda mungkin di kesempatan ini saya kasih waktu Anda untuk memikirkan masih hari Senin, Anda bisa membentuk tim, Anda bisa mencoba mencari ide, dataset juga mungkin banyak juga. Kalau misalnya jam jelas dataset itu kayaknya nggak harus sesuatu yang benar-benar harus exact pasti ya. Mungkin Anda bisa nanya juga ke PIC ya kalau mau. Jadi tujuan PIC di sini bukan berarti akan menilai kalian itu. Jadi saya kayak Pak Arif nanti atau Fatan, Mas Fatan nanti itu nggak akan memberikan penilaian kalian ya. Dia sebagai PIC aja. Jadi bukan, oh kalau kalau pertanyaan seperti ini berarti pasti nilainya proposal nanti jelek. Nggak juga. Dia benar-benar memberikan informasi tambahan lah misalnya. Apakah Pak datasetnya apakah ini sesuai atau enggak Pak? Misalnya itu juga bisa tanyakan. Silakan aja nggak masalah. Ya mungkin responnya mungkin nggak bisa real time ya, tapi setidaknya Anda udah berusaha untuk ke situ. Oke, baik kalau ada pertanyaan tentang tugas atau tentang materinya. Baik, kalau nggak ada, jadi mungkin saya cukupkan sekian ya dari saya ya. Mungkin silakan nanti bisa japri saya atau WA saya kalau nanti ada lebih detail lagi pertanyaannya. Oke, baik, gitu aja dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Silakan dipikirkan tadi tawaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.